Kali ini kita coba langsung aplikasi dari rangkaian open loop, yaitu komparator. Biasanya satu merupakan tegangan konstan atau disebut juga dengan tegangan referensi, dan satunya sebagai input. Referensi bisa di negatif, bisa juga di positif. Kalau referensi di positif, inputnya di negatif, dia akan berfungsi sebagai nanti komparator inverting. Inverting artinya membalik ya, membalik. Jadi rangkaian untuk inverting open loop seperti ini, input ada di negatif, berarti dia inverting. Dan nanti tegangan outputnya dia hanya bisa plus saturasi dan min saturasi. Jadi karakteristiknya seperti ini. Jika tegangan input lebih kecil daripada referensi, berarti lebih besar negatifnya, dia akan plus saturasi ya. Jika VRF-nya lebih besar daripada Vin, dia akan min saturasi. Di gambarnya seperti ini. Jadi jika lebih besar ini dia akan min saturasi, jika lebih kecil atau lebih besar yang positif dia akan plus saturasi. Ya, ini Vin-nya di sini kecil, besaran VRF, jadi dia akan positif. Sedangkan di sini Vin-nya lebih besar daripada VRF-nya kan di sini ya. Dia akan min saturasi seperti pertemuan sebelumnya. Oke, jika Vn-nya lebih kecil dari VRF, dia akan plus saturasi. Jika Vn-nya lebih besar dari VRF, dia akan plus saturasi. Contoh, misalkan Vn-nya sebuah sinyal 5 cos omega T, VRF-nya konstan, jadi bukan sinyal, dia tegangan DC atau konstan. Nanti gambar grafik finalnya ya, perintahnya itu. Jadi karakteristiknya adalah seperti ini. Referensinya dia di 2 volt. Nanti karakteristiknya seperti ini. Sehingga gambar grafiknya ini adalah VRF-nya 2 volt DC, dan ini adalah Vin-nya 5 cos, mulai dari 5 volt min 5 volt ya. Titik potong adalah pertemuan antara VRF dan Vin, yaitu di sini ya. Di sini kita tarik garis lurus, dan di sini kita tarik garis lurus. Jadi jika dia V-nya lebih besar daripada VRF, dia akan apa tadi? Min saturasi ya. Ya kan? Vin-nya lebih besar di sini ya daripada VRF, dia akan min saturasi. Sedangkan pada saat di sini ya, di titik ini apa? Vin-nya lebih kecil di titik ini ya, di titik ini kan ya. V-nya lebih kecil daripada VRF, dia akan plus saturasi. Demikian seterusnya. Jadi seolah-olah dia pada saat dia positif, dia akan menjadi negatif, pada saat dia negatif, dia akan menjadi positif, sehingga dinamakan pembalik atau inverting. Outputnya hanya bisa min saturasi atau plus saturasi. Jadi gambar grafiknya nanti seperti ini. Demikian juga sebaliknya, jika VI-nya kita pasang di positif, maka dia akan menjadi sebuah komparator yang non inverting atau tidak membalik. Karakteristiknya sebaliknya, pada saat Vin lebih besar daripada VRF, dia akan plus saturasi. Jika Vin lebih kecil dari VRF, dia akan min saturasi, kebalikan dari inverting. Nah, ini jika VRF-nya kita ubah bukan 2 volt tapi 3 volt contohnya ya. Inputnya menggunakan sinus, maka karakteristiknya seperti ini ya. Jadi ke kanan kalau non, kalau inverting ke kiri dia. Gambar grafiknya
Jadi ini adalah pertemuan antara vref dan vin yang kita tarik garis lurus ya. Ini vin-nya dan ini adalah vref-nya 3 volt, min 3 volt. Ini gambarnya seperti ini. Jika vin lebih kecil daripada vref, dia akan min saturasi. Jika vin lebih besar daripada vref, dia akan plus saturasi. Ya ini kan vin-nya di sini kan, di sini kan lebih besar daripada vref ya, berarti dia di sini dia positif, ini positif. Jika di sini, jika vin-nya lebih kecil, ini lebih kecil ya vin-nya, di antara di sini lebih kecil daripada vref, dia akan min saturasi. Nah seperti ini. Di positif dia ikut positif, negatif dia jadi negatif, non inverting. Oke, selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan Proteus ya. Proteus. Oke, kita gambar dulu LF 356. Kita balik aja ya, biar enak. Oke, kita pasang powernya dulu. 4 ini negatif, positifnya di sini 7 ya, kenapa 7? Ini negatif ya, ini positif. Jangan, meskipun kita balik, ininya juga tidak boleh salah. Oke, ini min 12 bagi nomor 4, 12 4 ya, iya 12 4 ya. Oke, kita lanjut, kita sebentar, ini kita masukkan ke osiloskop ya. Osiloskop. Karena kita nggak bisa pakai tegangan DC karena nanti inputnya sinus. Kita kasih DC ya. DC berapa tadi? Inverting dulu ya. Oke, ini 2 volt. Ada sini cos ya tadi ya, nggak apa-apa, kita ganti sinus, ini cosnya nggak ada. Oke, kita coba dulu amplitude 5. Ya, frekuensinya terserah, misalkan aja 100. Oke, ini kita taruh di sini ya, kita taruh di sini, kita lihat, kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Ini kalau
Kita lihat di sini DC, ADC, ini ADC, B nya DC juga. Oke, jadi kalau ini kita groundkan, kita sini ground ya, dan ini B nya kita groundkan juga. Kita jadikan satu ya. Nah, sebentar kita coba ininya juga kita taruh jadi satu. Oke, kita jadikan satu. Merahnya channel 3C ya, jadikan satu. For diff-nya 55 sama semua ya. Oke, DC kan, nah jadi ini pertemuannya antara A dan C. A nya kuning, C nya merah. Nah ini kan ya, pertemuan antara A dan C, dia akan membentuk perubahan dari sinus dari kotak, dia akan menjadi inverting karena rangkaian kita adalah inputnya di negatif. Jadi input negatif dia positif, input positif dia negatif. Nanti tugas Anda coba buat video untuk yang non inverting seperti ini. Anda buat link YouTube-nya. Jadi Anda harus bisa membuat pertemuannya, apakah benar dia, kalau dia di atas ikut di atas, kalau dia di bawah ikut di bawah. Kalau inverting kan kebalikannya ya, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke. Untuk silakan kalau ada pertanyaan bisa nanti ke grup. Demikian untuk inverting dan non inverting. Jadi tugasnya yang non inverting Anda kerjakan ya. Anda buat YouTube-nya, nanti linknya dikasih di grup. Oke, terima kasih.